Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, di konten ini kita akan membahas terkait permasalahan di tanah Papua. Salah satu website pihak mereka telah memberitakan tentang adanya berita hoax atau berita bohong yang ternyata disangkut pautkan dengan pihak TNI. Namun sebelum kita mengetahui dan menelusuri berita apa, lalu background dari website tersebut siapa, kita akan membaca terlebih dahulu mengenai tanah Papua dikarenakan adanya sikap yang tentu saja bisa dibilang loyal. Disebut mereka loyal dikarenakan mereka telah menggelontorkan miliaran untuk menyebarkan berita bohong terkait di tanah Papua, sebagaimana yang diinformasikan oleh BBC News. Di sini ya, Anda bisa melihat dengan judul seperti ini, Papua, cara kerja jaringan bot penyebar hoax soal Papua dengan biaya miliaran rupiah. Kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai adanya sebuah upaya yang secara masif dalam menyebarkan berita hoax, yaitu mengenai Papua, di mana berita ini telah dilansir di bbc.com, yaitu pada tanggal 9 Oktober 2019. Teman-teman bisa melihat di sini, dan ternyata inilah jaringan berita-berita yang terkait masalah Papua tetapi hoax yang ditanda merah ini. Teman-teman bisa melihatnya, itu ternyata miliaran teman-teman, dan mereka pun sampai pula melakukan ya pemberitaan di Facebook, pemberitaan di Instagram, dan melakukan pemberitaan di YouTube. Dan ini di pemberitaannya yang ternyata dihapus oleh pihak Facebook, dan mereka pun menargetkan ya terkait masalah berita bohong di Papua itu. Targetnya negaranya itu adalah antara lain Amerika Serikat, Inggris, Swedia, Belanda, dan Jerman. Dan ternyata inilah ketika diteliti 69 akun, 42 page atau halaman telah dihapus oleh Facebook, yang ternyata menggerakkan pula bot atau robot ya teman-teman. Tapi pihak terkait Inside ID mereka membantah. Dan inilah target mereka, Belanda ternyata 26%, 19%, dan sisanya negara-negara lain dalam melakukan penyebaran berita melalui jaringannya, yaitu Inside ID. Ya, terkait tentang permasalahan di tanah Papua yang beberapa hari ke belakang sempat menjadi pemberitaan dan bahkan sempat pula oleh banyak media online, ternyata mereka pun menyatakan bahwa suarapapua.com telah melakukan pemberitaan atau informasi yang bohong kepada publik, dinilai sebuah propaganda oleh salah satu website pula bahwa suarapapua.com merupakan media propaganda KKB. Dan inilah ternyata informasinya yang bisa Anda baca di papuaterkini.com, di mana judulnya seperti ini, media propaganda KKB Suara Papua penyebar hoax meminta maaf. Adapun beritanya dirilis pada tanggal 18 Mei 2021 oleh papuaterkini.com. Berita ini dilansir. Nah, ini Suara Papua ya, logonya. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana pemberitaan tersebut mengenai adanya tindakan TNI yang dinilai oleh suarapapua.com bahwa mereka telah melakukan penembakan terhadap 3 perempuan jemaat Kristen, tentu saja ya, seperti itu. Di sini pun Anda bisa mendapatkan pemberitaan di papuaterkini.com sebagaimana yang disampaikan oleh Suristiawa, seorang kolonel di kepala penerangan. Dia menyatakan seperti ini. Suristiawa menegaskan bahwa berita tersebut, maksudnya berita yang menyatakan bahwa TNI telah membunuh 3 orang perempuan, telah menembak, itu dianggap dinilainya sebuah berita yang bohong. Tidak ada kejadian seperti yang diberitakan media Suara Papua itu. Saya juga menghubungi Pimretnya, juga tidak direspon. Nah, ironisnya ketika pihak TNI memberikan sebuah klarifikasi dan melakukan cross-check terhadap pimpinan redaksinya, ternyata pimpinan redaksi suarapapua.com tidak memberikan respon ketika pihak TNI menghubunginya. Dan seperti apa sih pemberitaan yang disampaikan oleh pihak suarapapua.com, dan ternyata telah dihapus pula
oleh pihak suarapapua.com. Selain itu, kita pun akan mengetahui di konten ini orang-orang di balik suarapapua.com itu siapa saja. Baik, sebelumnya teman-teman bisa melihat di sini terkait adanya permintaan maaf dan pencabutan berita, dan di sini suarapapua.com ya, dengan judul seperti ini, dirilis informasinya 17 Mei 2021. Dan kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh suarapapua.com mengenai TNI itu ternyata mengandalkan satu informasi dari seseorang. Siapakah orang tersebut kita pun tidak tahu. Dan di sini dijelaskan pula berita tentang penembakan 3 orang perempuan berusia 12 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun pada 15 Mei 2021 lalu di Kabupaten Puncak, Papua, edisi Minggu 15 bulan ke-5 2021 dinyatakan dicabut. Redaksi meminta maaf atas kesalahan ini setelah dibantah dan diklarifikasi oleh Pendeta Menasir Labini, Ketua Klasis Gereja Kingmi di Ilaga Utara. Nah, media-media yang ada ternyata memberitakan informasi yang benar terkait adanya suarapapua.com, dan melihat adanya pernyataan yang disampaikan oleh suarapapua.com, pihak suarapapua.com ternyata melakukan penghapusan dan bahkan melakukan permintaan maaf ketika ada salah seorang pendeta Menasir Labini memberikan bantahan sekaligus klarifikasi. Tapi ironisnya, ketika pihak suarapapua.com, pimpinan redaksinya, dikontak, dihubungi oleh pihak TNI, tidak ada sama sekali respon sebagaimana yang barusan Anda baca. Nah, di sini kita akan melihatnya sumber kekeliruan. Ternyata dinyatakan seperti ini, sumber kekeliruan. Suara Papua mendapatkan informasi dari seorang sumber di Kabupaten Puncak pada Minggu tanggal 15 bulan 5 2021 sore waktu Papua. Dari informasi yang diperoleh sumber tersebut, ada 3 perempuan yang telah menjadi korban tembak dan meninggal dunia. Mereka yang korban menurut sumber Papua ini adalah Mary Murib 12 tahun, Rana Tabuni 16 tahun, dan Siska Mom berusia 20 tahun. Dan ironisnya, apa yang mereka dapatkan informasi tersebut ternyata mereka dapatkan dari 1 orang. Nah, sejauh mana tindakan suarapapua.com melakukan klarifikasi dan mendalami informasi tersebut sebelum dimuat di suarapapua.com? Nah, saya pun tidak tahu sejauh mana mereka. Yang pasti, dengan adanya standar informasi yang dimuat di suarapapua.com yang mengandalkan 1 orang, sebagaimana pemberitaannya, tentu saja begitu sangat rendah mutunya. Mutu sumbernya, mutu informasi terkait adanya permasalahan TNI. Dan apakah media ini bisa dinilai sebagai kaki tangan dari KKB? Ya, tentu saja teman-teman silahkan simpulkan sendiri dan cari tahu sendiri. Lalu siapa sih di balik suarapapua.com? Nanti kita pun akan melihatnya adanya informasi ya kesalahan yang disampaikan oleh suarapapua.com yang sempat dihapus, tetapi kita masih bisa membaca informasi atau berita tersebut. Sekarang kita akan menelusuri siapakah orang-orang di balik suarapapua.com. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya tentang kami suarapapua.com ternyata telah berdiri Desember 2011 pada tanggal 10 ya. Di sini Anda bisa melihatnya, dan ternyata orang-orang di belakangnya yaitu seperti ini. Nah, redaksional suarapapua.com, Dewan Pengawas Penasehat. Ternyata ada seorang pendeta pula, ada 2 orang pendeta, Benny dan juga Dora. Dan di sini penanggung jawabnya Arnoldus Belau, dan pimpinan redaksi yang sebagai penanggung jawab suarapapua.com pun yang sebagaimana yang barusan kita baca telah dihubungi TNI. Ternyata Belau tidak memberikan respon. Ya, inilah teman-teman terkait nama-nama di belakang suarapapua.com, termasuk pula pimpinan redaksi. Penanggung jawabnya adalah pendeta, 2 orang. Penanggung jawabnya siapa? Yang plus merangkap sebagai pimpinan redaksi, redaktur pelaksana, redaktur kontributor pun ada. Teman-teman bisa membaca di sini ya, yang telah berdiri sekitar 10 tahun, namanya suarapapua.com. Dan terkait pemberitaan secara utuhnya seperti apa,
Silakan teman-teman bisa membaca di sini di Google, di sini, dan kita pun bisa mengetahui ya terkait adanya informasi yang telah dihapus oleh pihak suarapapua.com, tetapi kita bisa membacanya. Ini beritanya, breaking news, militer Indonesia tembak mati 3 perempuan. Ya, kita cek informasinya yang telah dihapus ini terkait adanya orang-orang yang di belakangnya itu, termasuk pula ada yang pendeta. Tentu saja bisa dikatakan bahwa suarapapua.com merupakan media online dari pihak Kristen sendiri. Nah, teman-teman bisa membaca di sini. Akan saya coba perbesar. Breaking news dengan judul seperti ini. Militer Indonesia tembak mati 3 perempuan muda di Kabupaten Puncak. Nah, di sini ya, teman-teman bisa membaca berita yang sempat dihapus, yang sebelumnya dimuat di suarapapua.com. Bisa dilihat di sini. Itu sangat bombastis atas apa yang ditulis oleh suarapapua.com, dan terlihat sekali seakan-akan ya memojokkan militer seperti ini dengan menulis keganasan aparat dalam operasi militer yang sedang berlangsung dalam rangka mengejar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Nah, di sini dari laporan warga yang didapat suarapapua.com Minggu tanggal 16 bulan 5 2021 menyebutkan bahwa 3 pemuda itu ditembak mati pada Sabtu tanggal 15 bulan 5 2021 kemarin. Nah, sebagaimana yang disampaikan di surat permintaan maaf di sini, ternyata berita tersebut yang telah dihapus, mereka mengandalkan informasi itu dari seorang. Di sini Anda bisa melihat seorang sumber. Ketika suarapapua.com mendapatkan satu informasi dari satu orang, mereka langsung memuat beritanya tersebut di suarapapua.com tanpa melakukan cross check. Jika melakukan cross check, tentu saja tidak akan pernah terjadi penghapusan pemberitaan, dan bahkan suarapapua.com meminta maaf. Itu teman-teman, dan bahkan di sini pun ketika Anda mengetik seperti ini, TNI menembak 3 perempuan jemaat di Papua, Anda bisa melihat pemberitaan-pemberitaannya di sini. Dan semua itu ya berpusat di suarapapua.com. Semuanya di sini Anda bisa melihatnya. Oleh karena itu, siapapun Anda, baik pihak media online sebagai pelaku penggiat media maupun medsos seperti itu, saya harap untuk selalu memberikan informasi-informasi yang selain mendidik tentu saja berlandaskan data dan fakta, bukan bersandar terhadap sentimen, apalagi menyandarkan satu informasi dari satu orang sebagaimana yang dilakukan oleh suarapapua.com. Oleh karena itu, sebaiknya bagi Anda, apapun agamanya, maka berilah informasi yang benar, bukan informasi yang menyesatkan. Dan dari adanya media online yang ternyata backgroundnya orang-orang itu adalah pendeta, tentu saja bisa dikatakan pula bahwa suarapapua.com merupakan media online dari pihak Kristen sendiri. Ya, di sini teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, hati-hatilah Anda dalam menyampaikan, dalam menyebarkan informasi. Mari kita jaga NKRI ini, dan semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Maaf jika saya ada salah-salah kata maupun sikap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.